sesi Eropa juga sudah banyak dari beberapa negara yang sudah mulai open market ya. Jadi market juga sudah mulai bergerak, kecuali yang di emas. Ini emas masih dalam bentuk ranging di XAUUSD. Oke, untuk hari ini yang perlu kita perhatikan untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan sebelum kita nanti lihat ke meta trader ya. Untuk nanti jam 4 sore 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, nanti ada survei indeks manajer pembelian manufaktur dari zona Eropa, kemudian dari Inggris jam 16.30, ini termasuk kategori bintang 3, high impact, jadi kemungkinan juga akan menjadi penggerak pound sterling atau uang pound sterling 16.30 WIB ya. Ada indeks manajer pembelian manufaktur, diperkirakan kemungkinan masih sama ke 57.3, data sebelumnya juga 57.3. Kemudian ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, ECB. Christine Lagarde nanti akan berbicara di jam 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini khusus bagi Anda yang mempunyai open posisi mata uang euro, nanti jam 8 malam diperhatikan pergerakan euro, entah itu mungkin Anda punya open posisi euro USD ataupun euro pound sterling atau euro Swiss ataupun euro Kanada, nanti diperhatikan jam 8 malam. Kita nggak tahu nih apa yang mau dibicarakan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa. Biasanya sih bahas mengenai kondisi terkini ya, kondisi terkini karena minggu kemarin setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina dan kemudian di minggu ini diharapkan kedua negara ini sudah terlibat pembicaraan atau hubungan diplomatik atau perundingan lah ya, perundingan. Nah, kemarin juga sudah melakukan perundingan dan uh, dari pembicaraan itu juga masih belum, kalau saya lihat dari beberapa website sih masih belum ada yang belum memuaskan semua kedua belah pihak ya. Jadi mudah-mudahan juga kedua negara ini bisa segera berdamai dan Rusia sama Ukraina ini segera menemukan jalan keluarnya supaya Rusia tidak melakukan serangan kembali ke negara Ukraina. Seperti itu. Jadi mungkin ya sebagian besar pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa pun akan membahas mengenai kondisi terkini ya dan pengaruhnya terhadap negara-negara Eropa nih. Karena negara Eropa ini termasuk importir ya, importir gas alam dari Rusia. Jadi ketergantungan negara-negara Eropa terhadap gas alam dari negara Rusia ini sangat sangat besar sekali. Jadi membuat stok cadangan gas alam di Eropa sempat mengalami hambatan distribusinya dari Rusia ke Eropa, negara-negara Eropa karena kondisi keamanan di negara Rusia pun juga sedang kurang kondusif ya karena sedang terlibat perang dengan Ukraina. Nah, mungkin nanti akan dibahas juga kondisi terkini mengenai perekonomian di Eropa, suku bunga, lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran, kemudian data-data yang perekonomian yang lainnya mungkin akan dibahas oleh Gubernur Bank Sentral Eropa nanti jam 8 malam. Kemudian produk domestik bruto dari Kanada akan dirilis jam 20.30 dan dari Amerika nanti jam 21.45 ada indeks manajer pembelian manufaktur dan yang menjadi sorotan di sini adalah ISM manufaktur jam 10 malam. Ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi paling enggak akan menguji pergerakan US dollar nanti jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. ISM manufaktur diprediksi mengalami kenaikan ke 58.0 dari data yang terakhir bulan kemarin di 57.6. Jadi kemungkinan untuk ISM diperkirakan mengalami kenaikan. Nah, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Saya mengutip dari investing.com ya, dari shortinvesting.com. Nanti tinggal Anda lihat jadwalnya, jam-jamnya Anda perhatikan. Siapa tahu Anda mempunyai open posisi yang mana dari negara tersebut atau mata uang yang sedang Anda transaksikan
itu sedang merilis data ekonomi yang mungkin kategori high impact ya, pengaruhnya cukup tinggi. Jadi paling nggak akan menggerakkan atau membuat mata uang dari negara yang bersangkutan ini bervolatil. Nah, supaya tidak kehilangan momen, supaya tidak apa ya, kehilangan kesempatan lah ya. Nah, nanti bisa dilihat jam-jam dari data ekonomi yang dirilis untuk hari ini. Tergantung dari Anda transaksinya transaksi apa dulu nih ya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan dan kondisi saat ini untuk di Rusia sama di Ukraina juga masih terlibat apa ya diskusi lah ya, bukan diplomatik kedua negara dan eh, negara-negara Barat, negara-negara maju sudah memberikan sanksi kepada Rusia yaitu apa namanya penghapusan SWIFT atau sistem pembayaran di perbankan lah ya. Nah ini juga eh, apa namanya berefek terhadap terhambatnya pembayaran pembelian minyak khususnya dari negara Rusia. Nah, sehingga membuat stok cadangan minyak secara global ini kembali berkurang karena uh, dari stok apa namanya penjualan minyak di Rusia ini tidak tercatat di persediaan global. Nah, hal ini membuat harga crude oil kembali lagi menanjak naik ke 97 ya, 97. Setelah hari Senin kemarin sempat melonjak naik pagi-pagi sekali dari 94 dolar per barel naik ke 99. Tapi itu pun cuman sekejap ya. Setelah itu kembali lagi turun. Kembali turun ke level 94 dolar per barel. Nanti kita akan lihat secara teknikal gimana nih untuk pergerakan crude oil. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di sore hari ini di program edukasi GK Invest Semarang, apa namanya, selamat bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube Zoom meeting dan channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, ini ada pertanyaan dari Saud Nababan ya. Glock Air masih ada buy di 100. Oh, level 100 berarti kemarin pas sempat naik Pak ya, ini mungkin. Pas naik ketika ada serangan kayaknya nih hari Kamis sampai di 100.50 ya. Oke, juga ada Putina, selamat bergabung. Oke, kita langsung share aja ya di MetaTrader 5 GK Invest. Oh ya, untuk minggu ini jangan lupa besok hari Jumat ada non-farm payroll ya. Non-farm payroll nanti kita juga akan mengadakan live trading jam 19.30. Mulai jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 8 malam. Untuk non-farm dirilis jam 20.30 ya. Sebentar, saya cek ulang dulu supaya tidak terjadi kesalahan. Untuk minggu ini saya cek di investing ya ini ya. Saya cek di investing untuk non-farm besok Jumat. Oh ya, jam 20.30 ya, masih musim dingin ya, ini bulan Maret. Biasanya sih bulan April nanti sudah mulai 19.30. Oke, untuk non-farm diperkirakan sedikit turun ya dari 467.000 ke 450.000. Jadi non-farm besok Jumat jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat dan kita akan mengadakan live trade itu mulai jam 19.30. Jadi 1 jam sebelum non-farm dirilis nanti akan live trade bersama Ardiansah. Oke, kita langsung lanjut ke ini ya. Kita lihat beberapa market untuk sesi perdagangan Eropa. Siapa tahu nanti bisa lanjut ke sesi Amerika ya. Ini kalau saya cek untuk pergerakan emas, saya pakai H4. Di sini kita lihat memakai line chart ya. Kita menghapus line chart. Di sini ada double bottom. Kita bisa lihat. Jadi hati-hati. Kalau mungkin saat ini sudah ada posisi buy atau sell karena sekarang market masih di tengah nih. Kalau saya lihat masih di tengah ya. Masih tengah-tengah. Jadi mungkin kita lebih prepare-nya sih kalau saya lihat lebih memilih untuk buy stop sama sell stop. Jadi karena ada double bottom, neckline-nya di 16, bentar nih neckline-nya kurang tinggi sedikit nih. Nah, 17 ya ini ya.
1917 ini, 1917. Nah, market kecenderungan sideways ini, saya pakai H4 dari kemarin ya. Nah, ini. Agak sedikit berhati-hati, ada speknya juga, jadi untuk menghilangkan spek saya pakai line chart seperti ini. Nah, ada double bottom di situ kan, kelihatan. Jadi mungkin kita lebih prepare bisa pasang buy stop lah ya. Buy stop, sebentar saya tulis dulu. Buy stop 1917.00. Jadi kita bisa pasang buy stop. Kemudian bawahnya ada sell stop ya. 1899. Sell stop 1899.00. Jadi ini tinggal pilih break atas maupun break bawah karena ada formasi double bottom. Neckline-nya di 1817. Nih ya. Ini kalau ada kekuatan bayar paling nggak dia akan mencoba ke sini ke level 23. Yang paling dekat, kemudian yang sekitar kaca di level 40. Nah, ini seperti ini. 1940. TP1 1924. Nah, kita lagi. Oh, nggak nyampe di 23.60. Nih ya. Ini untuk pendek aja sih ini TP1 1923.50. Nah ini. Ini TP1 terus ini untuk TP berikutnya di sini nih. 1940. Nah, TP yang kedua ya. Yang 99 kemungkinan akan mencoba melewati ke sini 86 87 1987 sorry 1887 ya. Nah ini. Ini. Nah, ini TP-nya di 87. 1887.00. Mana? Ini untuk ekstaman ini agak formasinya untuk sesi Eropa ini volume transaksi juga sudah semakin kembali lagi naik ya. Nggak seperti sesi Eropa. Kalau Eropa biasanya volume transaksi agak sedikit banyak daripada sesi Asia, sesi Asia. Oke, ada dua opsi ya jadi ya, buy stop sama sell stop. Saya catat dulu untuk XAUUSD ada dua pilihan. Itu ada buy stop 1817.00. SL-nya kita pakai 1810. Kemudian TP yang pertama, TP1 itu di 1923.50. Kemudian TP yang kedua di 1940. 1940.00.
Kemudian untuk sell stop-nya, ini opsi berikutnya. Untuk sell stop-nya jika dia break 18.99. 18.99.00. Stop loss kita pakai 7 poin di 19.06.00 dan target 18.87. 18.87. Oh iya, sorry, salah. 19.17 Pak ya. 19.17. Bentar, saya ganti dulu nih. 19.17. SL di 19.10. Sebentar, saya tulis dulu nih, salah tulisannya. Ini 19 ya. 19.17. Nah, maksud saya itu. Nah, karena ada double bottom ya. Kita ini break neckline-nya atau break double bottom-nya. Kita tinggal tunggu buy stop ataupun sell stop-nya untuk di XAUUSD. Jadi TP-nya atas di 19.23.50, TP2-nya 19.40 dan untuk sell stop-nya pakai satu TP aja di 18.87. Ya. Nah. Itu untuk XAUUSD, jadi kita ada dua pilihan ya. Kalau saya ada dua pilihan, dua opsi karena double bottom. Apakah break di neckline-nya atau break double bottom-nya? Neckline-nya itu di 19.17, kemudian kalau double bottom-nya di 18.99. Kita manfaatkan pattern double bottom. Nah, double bottom. Bisa di trailing, nanti kalau misalnya sudah open, profit bisa pakai trailing ya, pakai trailing stop dijalankan. Nah, kemudian untuk crude oil, crude oil, ini kemarin sempat naik, nanjak ya. Nah ini kalau lihat bentuk chartnya sih cat masih naik nih ya. Chartnya cat masih naik. Paling nggak akan mencoba ke 98.59. Target ke 98.9. Jadi tadi Pak siapa tadi yang punya apa ya? Punya apa di 100 Pak ya? Oh, Saud Nababan. Jadi 100.14. Saya rasa sih bisa bisa kejemput lagi. Jadi kalau lihat chartnya sih cat naik nih Pak ya. Kalau saya masih cat naik. Asalkan 94.77-nya nggak dilewati nih, nggak di-break lagi. Soalnya sudah ada 3 kali percobaan, nih 4 untuk melewati 1970 lah ya. 1970 nih atau 3 kali percobaan cuman belum dilewati dan saat ini kondisinya lagi tren naik. Ini kalau misalnya masih naik di melewati 9859, ini paling nggak akan mencoba ke sini lagi ke level 199 ya, 99.39 sama tepat ke psikologi 100 lagi ke level 100. Jadi ini masih arahnya sih masih arah naik. Dari bentuk chartnya masih berusaha naik. Cuman, nah ini ada gap nih yang perlu diperhatikan nih. Ini ada gap yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya tensi Rusia sama Ukraina ini sedikit menurun dan katakanlah perundingannya deal misalnya mencapai kesepakatan katakanlah seperti itu. Nah, ini kemungkinan dia akan nutup gap. Jadi agak sedikit diperhatikan nih bagi saudara Saud Nababan sama teman-teman yang lainnya kalau misalnya punya open posisi buy ya. Ini ada gap kosong nih masalahnya nih. Nah ini. Ada gap kosong 9187 ya nih. Nah, 9187. 9187 ini kemarin opennya di 9880 ya. Nah, ini lumayan nih gapnya. 80. Nah, diperhatikan kali karena masih ada gap yang kosong. Kemungkinan untuk dia kembali balik badan. Maksudnya nutup gap. Bisa turun nutup gap. Cuman kalau lihat chartnya seperti ini sih masih cat naik. Asalkan kalau misalnya sekali lagi 9480 dilewati lagi.
Nah, ini akan mencoba untuk paling enggak separuh gap lah ya, 50%. Kalau bisa ya ketutup semuanya, full 91,87 bisa turun. Tergantung kondisi Rusia sama Ukraina ini masalahnya emas sama minyak ini begitu apa ya sensitif lah ya terhadap kondisi terkini dari Rusia dengan Ukraina. Karena Rusia ini adalah negara produsen minyak terbesar kedua ya. Nah, jadi ketika melakukan invasi memang membuat harga crude memang sempat naik sampai di 100. Cuma setelah itu beberapa jam kemudian sesi Eropa, Amerika dia kembali lagi turun ya karena banyak negara yang mengecam apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Nah, saat ini sedang mengadakan perundingan. Cuma di tengah perundingan ini juga tentara Rusia masih melakukan serangan di beberapa kota ya di Ukraina. Jadi Rusia juga sudah mengklaim merebut beberapa kota di Ukraina Tenggara, kemudian di dekat perbatasan dengan Rusia itu sudah mulai diklaim dikuasai oleh tentara Rusia. Nah, di tengah kondisi perundingan, tentara Rusia masih melancarkan serangan. Nah, itu yang membuat harga crude masih strong untuk naik. Cuman yang perlu diwaspadai ini buat yang mempunyai posisi buy, ini masih ada gap yang kosong ya. Dari 94,80 ke 91,87. Jadi jaraknya hampir 3 ya, hampir 3 poin. 3,93 ya. 3,93 poin. Kalau kita ngambil satu lot ya sekitar 3.930 dolar atau 39 juta. Kalau satu lot, kalau kita 0,1 ya sekitar 3.930. Nah, lumayan cukup cukup dalam sekali. Lumayan cukup dalam. Nah, ya diperhatikan gap memang kondisi saat ini masih naik. Kalau dia strong bullish ya harus melewati 98,57 untuk mencoba tes lagi ke 99. Tapi kalau perundingannya deal, nah ini hati-hati. Kemungkinan dia bisa nutup gap. Perundingannya katakanlah mencapai kesepakatan lah ya Rusia dengan Ukraina. Nah, ini bisa tutup gap sampai di 91,87. Jadi paling enggak harus di locking nih. Apa namanya? Pak Saud ya. Iya, Pak. Oh, saya sudah di locking di 96. Oh ya sudah. Berarti aman, Pak ya, 96,005. Soalnya ada gap. Saya khawatirnya nanti crude ini bisa nutup gap. Masalahnya kalau gap ini biasanya ketutup bisa seminggu, bisa minggu yang kedua bisa ketutup. Biasanya seperti itu. Karena kalau kita lihat kondisi kita kaitkan dengan kondisi fundamental yang ada memungkinkan untuk nutup gap jika perundingannya deal. Nah, dengan catatan itu ya, nutup gap jika perundingannya deal nutup gap. Tapi kalau misalnya perundingannya alot atau mungkin susah untuk mencari kata sepakat, nah ini bisa mencoba lagi ke level 100. Level 100. Oke, itu untuk yang di crude oil. Jadi ini chartnya masih chart naik, tapi masih ada gap yang terbuka. Jadi agak sedikit berhati-hati untuk posisi buy ya. Nah, buy. Oke, jadi crude oil saya tidak open posisi, tinggal mengikuti perkembangan market sama ada gap di bawahnya itu nanti bisa sell stop di 94,80. Karena sudah ada dua kali percobaan belum berhasil untuk dilewati karena fundamentalnya masih melihat apa namanya distribusi minyak dari Rusia ke negara pembelinya masih terhambat. Jadi membuat stok minyak secara global itu menipis, gitu ya. Apalagi negara-negara Barat sekarang sudah membekukan atau menghapus sistem pembayaran SWIFT ya. Jadi sebenarnya SWIFT itu untuk transaksi perbankan yang membuat terhalangnya atau terhambatnya pembelian minyak dari Rusia lewat pembayaran bank. Nah, itu agak sedikit terganggu sehingga membuat harga crude ya naik, masih naik. Oke, seperti itu untuk gambaran crude oil. Jadi diperhatikan
level gap-nya 94.80 sampai 91.87. Tuh, perhatikan ya. Market masih naik sih, ini chartnya masih naik. Tapi ya kalau break 94.80 sekali lagi ya bisa ketutup gap-nya. Kemudian untuk Euro USD. Ini Euro USD kemarin juga ada gap down tapi juga sudah berusaha untuk menutup gap ya. Kita lihat. Nah ini. Dan kalau kita lihat formasinya ini ada double bottom juga. Nih ya. Kalau kita pakai line chart kelihatan nih. Nah. Line chart kalau double bottom, double top ini kan lumayan. Nah, seperti ini kan ya. Ini ada double bottom nih. Nah, saya pakai inilah ya supaya kelihatan. Pakai kotak saya rasa. Nah. Mana kotaknya? Oh ini. Ah, rectangle. Sini ya. Saya isi fill. Nah, ini gap, terus ini juga sempat ada gap. Nah, sudah ketutup nih. Nah, ini ada gap. Bukan gap, double bottom ya. Double bottom. Sini double top. Nah, kan kelihatan nih. Tutup semuanya. Breakout sell. Tuh. Tuh. Nah, ini saya lebih memilih untuk menggunakan breakout ya. Untuk Euro USD. Jadi, sebentar saya tulis dulu. Ini sekarang masih harga di tengah sih ya. Jadi belum bisa kita entry. Jadi mungkin untuk pasang opsi buy stop ya. Buy stop 1.12670. Ini saya stopnya 1590. Oh sorry, saya stop bukan buy stop nih. Saya stop. Saya stop. Pak Herman, Pak tadi double bottom disebut ada ketutup gap. Maksudnya ketutup gap itu gini Pak. Biasanya ini yang bukan double top double bottom Pak ya. Maksudnya yang crude oil ini tidak terjadi double top atau double bottom. Maksudnya yang crude oil ini ada gap. Ini kalau kita cek pakai ini kan, nah dia tidak ada double top double bottom Pak. Maksudnya ada gap, gap di crude oil. Nah ini gapnya cukup lebar juga, sekitar 3,9 poin, 3,9 poin. Itu biasanya ketutup di minggu pertama atau minggu kedua, biasanya seperti itu. Tapi kondisinya lihat kondisi fundamental juga Pak, karena crude oil ini kan juga sangat sensitif terhadap berita-berita fundamental nih, khususnya kondisi terkini Rusia dengan Ukraina. Nah, saat ini kan kedua negara ini lagi terlibat perundingan. Apalagi di minggu ini nanti juga ada pertemuan besok Kamis ya. Besok Kamis ada pertemuan anggota produsen minyak non OPEC atau orang sering menyebutnya OPEC Plus lah. Nah, OPEC Plus ini dipimpin oleh Rusia, negara Rusia. Nah, yang rencananya dari OPEC Plus ini mereka akan mempertahankan produksi atau menaikkan produksi sekitar bukan mempertahankan, menaikkan. Mereka akan mencoba menaikkan produksi lagi sekitar 400.000 barel per hari. Nah, ini kalau misalnya deal, ya paling nggak crude oil masih bertahan di atas level 95. Tapi kalau misalnya itu nggak deal dan masih alot nih ya, masih alot, kemudian pembicaraan Rusia dengan Ukraina itu mencapai kata sepakat. Nah, ini membuat konsumen atau pembeli minyak dari negara Rusia pun akan kembali lagi bisa melakukan transaksi. Nah,
Cuman ini ada gap ini biasanya kalau mencapai kata sepakat kedua negara ini misalnya berdamai nih. Nah, itu paling enggak harga crude biasanya kan turun. Kembali lagi jatuh untuk ada gap. Nah, penutup gap maksudnya, menutup gap. Nah, yang double bottom ini kan sudah ketutup nih. Nah, tadi Pak ya, belum ketutup. Nah, ini uh, mana tadi? Nah, ini ada ya maksudnya ini mungkin ya double bottom. Ini ada kalau kita lihat pakai line chart nih ya, ada double bottom dan euro untuk forex itu biasanya sama di minggu pertama atau minggu kedua biasanya dia akan ketutup gapnya. Rata-rata seperti itu minggu pertama sampai minggu kedua itu biasanya ketutup. Jadi untuk euro yang kemarin hari Senin ya, hari Senin itu ada gap antara closing dan open market ya Pak. Iya betul Pak Rino. Jadi untuk closing kemarin sama open hari berikutnya. Ini kan closing hari Jumat ya, closing hari Jumat saya besarkan nih. Nah, closing hari Jumat sama open hari Senin. Opennya kan di sini nih. Nah, di sini nih ya opennya. Nah, di sini. Dan saat ini sedang mencoba untuk naik untuk menutup gap. Kalau kita pakai line chart seperti ini kan untuk teknik berikutnya nih ya. Nah, ada buy stop sama sell stop untuk saya pasang ini. Jadi kalau misalnya saat ini lagi, apalagi nanti ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa. Nah, itu diperhatikan nanti jam 8 malam pergerakan euro, ini khususnya euro USD nih, paling nggak akan bervolatil. Volatil paling nggak mencoba untuk apa namanya saat ini masih harga di tengah sih. Nah, ini harga di tengah nih, double bottom. Biasanya untuk forex itu ketutup gapnya minggu pertama sampai minggu kedua, gitu. Nggak kalau saya lihat rata-rata nggak sampai sebulan lah ya. Ini kebetulan gapnya panjang nih, agak panjang. Biasanya kan kalau hari Senin ke dari Jumat ke Senin gapnya sedikit ya. Nah ini kebetulan panjang. Nah ini paling nggak butuh waktu untuk dia kembali lagi nutup gap. Beda dengan indeks ya. Kalau indeks biasanya gapnya ketutupnya lama. Bisa mungkin sebulan dalam 1 bulan, bisa juga dalam 2 bulan. Apalagi di Hang Seng itu kan indeks Hang Seng gapnya kan panjang-panjang. Nah itu ada yang sampai 6 bulan belum ketutup juga ada itu. Nah, beda dengan forex. Kalau forex kan dia continue 24 jam. Jadi peluang untuk market ketutup gap itu cukup terbuka. Itu kalau saya hitung rata-rata minggu pertama, minggu kedua dia nutup gap. Gitu, Pak. Penjelasan saya, Pak. Jadi ini masih mencoba untuk naik karena masih ada gap dan formasinya juga masih formasi double bottom ya, ini ya. Double bottom. Kita lebih pasang buy stop sama sell stop. Kalaupun dia turun ya paling enggak break untuk gapnya ini. Itu. Cuman saat ini marketnya juga mungkin masih menunggu pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa nanti jam 8 malam ya, 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gitu Pak. Pak siapa tadi yang tanya? Oh Pak Herman. Pak Herman. Gitu Pak Herman penjelasannya. Saya jelaskan rinci ini ya, termasuk kaitannya dengan fundamental nanti 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 malam. Nanti malam. Oke, jadi kalau saya mungkin kita jangan pasang posisi dulu ya untuk ini. Kalau misalnya mau buy ya boleh, tapi stop lossnya di sell stopnya ini. Sell stopnya kalau misalnya buy sekarang nih ya, buy sekarang bisa sell stopnya di 1.1159. Cuman untuk sell stop ini nanti harus di switch jadi sell stop loss maksudnya. Stop loss bisa jadi sell stop. Kalau misalnya buy sekarang nih, buy sekarang, kemudian stop lossnya di 1.1159. Stop lossnya ya. Kemudian di switch sell stop. Nah, itu. Di switch sell stop. Karena ada double top. Lebih baik kalau saya sih lebih menunggu ke break double bottomnya atau neckline-nya. Gitu. Nah, untuk target kita lihat di chartnya ini. Atau pakai hitungan manual juga bisa ambil 50% ya. Saya tulis dulu nih Euro USD. Euro USD ada 2 opsi ya. Menunggu breakout neckline-nya
bisa pasang buy stop 1.12670. Kalau kita pakai stop loss di sell stop panjang nih, panjang. Cuman kalau mau 1:1 bisa pakai 50%-nya lah ya. Nanti bisa di trailing. Bisa di trailing. Stop loss 1.1200, kemudian target 1.13547. Kemudian untuk sell stop 11590, 1.1590 ya, 1.590. Satu 3.570. Kemudian stop loss, sell stop lossnya 1.12670 dan target 1.10690. Ya, agak sedikit panjang ya. Jadi stop loss take profit, stop loss buy stop lossnya berada di sell stop, kemudian sell stop lossnya di buy stop. Gitu. 55. 900 pip. Hampir 900 ya. Untuk yang di Euro USD. Kemudian pound sterling kalau kita pakai line chart pun juga hampir sama kayak euro ya. Ada double bottom. Cuman untuk yang di pound sterling ini gap-nya sudah ketutup. Sudah tertutup gap. Dia opennya hari Senin kemarin 1.33.108 ya. Dan close-nya di hari Jumat itu di 1.34.001 dan sudah ketutup nih. Nah, ini pound sterling sudah ketutup, tapi yang euro belum. Nah, ini tunggu nih, mungkin OTW nih ya. Pound sterling sudah ketutup. Ini double bottom-nya juga sudah mau mendekati neckline. Bisa break nih 35. Ini sekali lagi ke 35 bisa buy stop. Nah ya. Target sini nih ya. Oh, sorry. Tadi hilang. Mana tadi? Ada double bottom. Ada double bottom. 59. Ini ya. Untuk pound sterling, saya tulis dulu. Nah, ini. Buy stop. 1.34358. Ya. Kemudian sell stop-nya di sini sell stop 1.33594. Nah, ini kan ya. Ini sepertinya sih kuat naiknya nih, masih strong naiknya. Iya.
Oke, kita cek dulu ini. GBP USD ada 2 opsi ya, buy stop. Gap sudah tertutup nih untuk pound sterling nih ya. Kalau euro belum, 34,358 stop loss 1.33594. Nggak harus kena TP ya. Mungkin kalau sudah 50% kenaikan bisa langsung di close juga bisa. Yang penting kita mengamankan equity. Nah, equity yang penting ada kenaikan gitu kan ya. Nggak harus kena TP. Nanti bisa di trailing, pakai trailing juga bisa. Dan TP-nya target ya, TP tambah 75 berarti 1.35 psikologis ya. Kemudian untuk sell stop 33594 stop loss 1.33 salah 1.34 34358 dan TP 1.3280. Nah, ini. Untuk pound sterling sudah menutup gap, ini kan ya, double bottom. Euro belum. Kita lihat emasnya masih mencoba untuk naik. Oke, kita beralih ke USD Kanada. Ke USD Kanada, nih ya formasinya. Nih kalau saya lihat, nah kita bisa lihat ada semacam pattern ya, head and shoulder nih. Nah, kita gabungkan nih. Head and shoulder. Targetnya kalau kita hitung 1236, 1238. Nah, 1238 itu jatuhnya di sini, 1238. Nah, di sini. 25 1.26. Targetnya ke sini. Ini ya. Psikologisnya nggak harus persis ya. Mungkin agak sedikit kurangi 50 pip. 50 pip juga bisa sih, 40 sampai 50. Jadi ini masih turun. Nah, ini untuk USD Kanada informasi masih formasi turun ya. Kalau kita lihat secara pattern nih. Nah, informasi masih turun. Targetnya di 1.26.000. Sebelumnya kalau kita lihat di USD Kanada, ini sempat ada sideways ya. Sideways-nya panjang nih. Nah, dia lebih cenderung ke sini. Naik turun. Ini mencoba untuk break bawah. Dan kalau kita lihat H4 pakai line chart, ada formasi head and shoulder. Nah, ini. Head shoulder-nya tuh kalau kita lihatnya dari sini nih. Ini bahunya di sini nih. Ini bahu yang kedua, ini head-nya. Nah, kelihatan kan. Nah, ini di sini nih. Head and shoulder ya. Jadi targetnya masih turun ke 1.26.000. Ke psikologis ini ya. Target penurunan. Target 1.26.000. Nah, ini masih di sini nih. USD CAD masih turun ya. Masih turun. Target di 1.26. Nah, ini. Kalau kita pakai candlestick, kelihatan sih ya. Nah, candlestick kelihatan. Ini.
dan sudah breakout neckline. Oke, itu untuk USD Kanada dolar. Untuk XAU, USD JPY, sorry, USD JPY. Ini juga masih sideways. Ini kita kurang bagus untuk kita transaksikan nih. Dia masih bolak-balik ini, masih di tengah ya. Dan patternnya nggak beraturan, jadi cukup riskan untuk kita transaksikan untuk USD JPY ini. Satu. Nah ini dia masih nggak beraturan nih. Kita skip ya untuk USD JPY ini ya. Kemudian yang ini untuk GBP GJ. Kita lihat. Nah, dan juga sama seperti apa UJ ya. Kecenderungan dia masih. Nah, ini kalau kita kecilkan ini. Nah, seperti ini nih. Yang kedua, bedanya di sini. Nah. Formasinya juga formasi nggak terbentuk nih ya, masih nggak beraturan, jadi cukup riskan untuk kita ngambil posisi di GJ. Nah, ini kan ya. Setelah dia break, ini kalau formasi panjangnya nih. Nah, ini formasi panjang seperti ini. Nah, ini formasi panjangnya di sini. Nah, GJ ini ya. Nah, dia head shoulder juga nih. Cuman, nah ini sudah selesai. Target sudah kena target, dia langsung balik. Nih ya. Kita lihat headnya ke sini. 2442. Kita lihat nih. Nah, oh belum target. Nah, ini. Sekitar 70% ya. 70% targetnya ke sini nih. 2442. Jadi kita skip untuk GJ ya. Karena sudah break, momennya sudah kelewat. Itu shoulder-nya kelewat ini kita ceritanya nih. Di GJ. Itu shoulder-nya kelewat. Nah, kan formasinya kan gini nih. Kalau kita bisa belajar untuk kita gunakan belajar sih ya. Ini S-nya di sini nih. Nah, ini S yang kedua di sini. Ini head-nya kan. Nah, untuk kita belajar pattern sih ya. Nah, ini yang neckline-nya di sini nih, neckline. Neckline-nya untuk yang nah ini sama ini. Nah, kan ujungnya. Ini dia break. Nah, ini breakout-nya di sini. Sini breakout. Ini kan bisa kita gunakan untuk belajar. Breakout. Nah, dia penembusannya di sini. Ini. Ini di sini. Nah, dia breakout. Kalau kita lihat pakai candlestick, nah jadinya seperti ini. Gitu kan. Yang cat tadi, nah ini breakout-nya di sini nih. Dia breakout. Nah, ini kan breakout dia. Mencoba untuk melewati support kuat ini. Kalau di GJ kan bisa kita gunakan untuk belajar nih ya. Pattern head and shoulder. Nah, gini kan. Kalau kita lihat H1, kok H1, D1 ya. D1 sih terlalu anu ya. Neckline-nya agak naik. Tapi banyak speknya juga sih. Nah, tapi enak kita pakai yang ini 4 juga bisa. Jadi kita skip untuk GJ sama UJ ya. Bisa kita gunakan untuk belajar. Nanti bisa dilihat di chat di MetaTrader. MetaTrader bisa gunakan untuk belajar belajar pattern.
Saat ini kan masih sini nih. Nah, masih dia stuck di sini ya, di level ini. Masih naik turun. Nah, masih ranging di sini. 1, 2, oh sebentar. Ini, nah ini. Enggak 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya sih 3 atau ke-4 biasanya break. Ini bisa break bawah sini, bisa kembali lagi turun dan baru breakout. Tuh. Tapi yang jelas ini momen juga sudah kelewat ya untuk GJ. Jadi kita bisa gunakan untuk belajar. Oh, pattern-nya seperti ini nih, breakout-nya seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita skip GJ. Kita lihat EJ, Euro Yen. Ini kita lihat ini bentuknya head and shoulder tipis ya. Kecil, tapi ini sudah breakout sih ya. Bukan kecil, lumayan. Nah, sebentar ya. Ini kita lihat targetnya. Neckline 13.18. Ini baru. Nah, 13.18 itu di sini nih. Nah, di sini. 127,60 targetnya. Eh, ya. Nah, ini break. Nanti bolak-balik dulu. Nah, baru dia break sini. Nah. Target agak panjang, stop loss-nya juga lumayan. Di 130,26. Masuk sell sih ya. Area sell untuk Euro Yen. Nah, Euro Yen sudah masuk area sell. EUR JPY. Area sell 129,00. Stop loss-nya agak panjang, jadi dipersilakan mungkin 0,01 lah, 0,1 lot ya. Dan target 127,600 atau TP ya, jangan target TP. Jadi kemungkinan akan sedikit sideways antara 128,249 sampai di 128,921. Sideways di situ dulu nih. Break sideways dulu baru dia breakout. Stop loss-nya di sini ya. Ini kita gunakan stop loss ini. Nah, ini. Stop loss 226. Nah, ini. Area sell. Area sell, targetnya di sini. Target nah ini. Oke, itu yang di Euro Yen ya. Euro Yen. Kemudian indeks Dow Jones, ini Dow Jones kemarin sudah kena TP ya nih. Ada TP1, TP2, kejemput semuanya kemarin, hari Selasa kemarin. Kena TP, kita skip, kita coba lihat dulu peluangnya di Dow Jones. Nah, ini formasinya dia formasi, nih ya, mungkin kita pakai buy limit nih. Nah, buy limit di sini, nah sekarang kita balik. Ini, ya.
Nah. Nunggu turunan sedikit, turun dulu. Nah ini. Buy limit. Buy limit di 33524. Dojun ya, Dojun, buy limit, nunggu turunan. Ini dia targetnya ke sini. Kalau ada turunan kita bisa ambil buy. Nah, targetnya ke atas. Targetnya ke sini. Ish, TP ya, TP 34 agak panjang nih. Bermain panjang. Stop loss-nya juga panjang nih. Nah ya. Stop loss SL-nya 32312. Nah, ini. Dojun, S&P, Nasdaq. Nah, Nasdaq kemarin sudah kena sell limit ya nih, TP kena TP, TP1, TP2. TP2-nya belum, TP1. Agak panjang juga, stop loss juga agak panjang, nggak nyampe. Nah, sekarang formasinya formasi dibalik nih. Yang kemarin, nah, kita cari buy limit nih. Sekarang stop loss-nya di sini. Targetnya di atas. Ini SL-nya SL 13110.77. Ini kita pakai kalau ada turunan ya, kita bisa pasang buy limit. Tapi kalau sudah terlanjur naik ya sudah. Kita cari yang lain, peluang yang lain indeks. Nah, ini buy limit ya. Tunggu ada turunan dulu. Buy limit 13696.03. Nah, ini buy limit. Terus ini TP-nya di sini nih. Nah, agak panjang TP-nya. 14594.00. Nah. Nasdaq satu dulu. Oh ya, dojunnya belum terus ya. Nasdaq S&P-nya kita skip ya. Kurang begitu menarik soalnya. Buy limit 13696.03. Stop loss 13110.77 dan TP agak sedikit panjang 14594.00. Nasdaq, kemudian Dojun. Nah, ini Dojun. Dojun buy limit 33524. Stop loss 32312 dan TP 34982. Begitu untuk analisanya ya. Dojun, kemudian EJ, kita skip untuk yang GJ sama UJ. Kanada ini lagi target OTW turun. Aussie juga masih naik ya nih, masih naik. Gap-nya juga sudah ketutup untuk Aussie, Audi USD ya. Gap ketutup kemarin Senin. Nah, ini kena TPA, kena buy limit ini. Untuk belum ya 35. Bentar lagi. GU. Kemudian Euro USD gap belum ketutup. Emas masih OTW, ini masih tengah-tengah, masih belum bisa open. Crude oil, nah ini crude oil juga sudah naik. Kembali naik, catnya cat naik ya. Masih naik. Dan masih ada pembicaraan antara Rusia dan Ukraina. Kita tunggu update terbaru karena kondisi Rusia dan Ukraina ini berpengaruh terhadap pergerakan crude oil dan XAU USD.
Jadi bagi Anda yang transaksi komoditas emas dan minyak, tetap memantau perkembangan Rusia dengan Ukraina. Karena marketnya volatile nih. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk live pada sore hari ini. Beberapa instrumen juga saya analisakan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah equity. Dan jangan lupa besok kita ada live trading jam 7 malam, hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat bersama saya dan Ardiansah. Kemudian di hari Jumat ada non-farm payroll. Kita juga ada live trade mulai jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 8 malam. 1 jam sebelum non-farm dirilis bersama saya dan Ardiansah. Oke, saya rasa cukup untuk program edukasi dari GK Invest Cabang Semarang untuk live trading pada sore hari ini bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa nantikan program-program edukasi dari GK Invest Cabang Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya.